Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan materi tasrif. Setelah kemarin kita beres membahas sababul ibtida bil basmalah, sebab kitab diawali dengan basmalah. Kita juga telah membahas tentang bahasan basmalah ditinjau dari ilmu sorof. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan tentang tasrif. Kira-kira apa itu tasrif? Apa sih itu tasrif? Nah, berarti kita pada video ini akan pengenalan terlebih dahulu tentang tasrif, dan ada sebuah catatan dasar yang harus kita ketahui sebelum kita mendalami tentang tasrif. Ta'rif tasrif. Untuk pengenalan dalam kajian kitab kuning itu kita pengenalan dengan ta'rif. Karena ta'rif itu dari lafaz arafa. Mungkin kita sering mendengar yang namanya kata ta'aruf, sering mengenal. Nah, ta'rif tasrif itu merupakan perkenalan kita dengan tasrif. Apa sih itu tasrif? Nah, ta'rif tasrif itu terbagi dua. Yang pertama ada menurut lugah atau bahasa, yang kedua menurut istilah. Nah, maksud istilah di sini itu istilah ilmu sorof. Jadi ketika kita menemukan lafaz tasrif pada ilmu sorof, nah itu menurut istilah. Sedangkan secara umum itu menurut lugah atau bahasa. Nah, secara menurut lugah, tasrif yaitu at-taghyir. At-taghyir artinya perubahan. Jadi berubah dari kecil menjadi dewasa itu tasrif. Berubah dari warnanya putih menjadi hitam itu tasrif. Berubah dari awalnya besi menjadi pisau itu tasrif. Dan perubahan-perubahan yang lainnya itu tasrif menurut lugah. Bahkan jikalau kita mendalami tentang tasrif menurut lugah, itu seakan-akan memberi kita pesan bahwa ketika kita awal berangkat menuju pondok pesantren, kemudian kita diawali dengan mengkaji kitab sorof. Di awal kitab sorof itu, i'lam anna tasrifa fil lughati at-taghyir. Ketahuilah bahwa yang namanya tasrif itu menurut lugah huwa at-taghyir, artinya perubahan. Jadi ketika kita mondok, kita mendalami ilmu agama, yang harus pertama terlihat itu yaitu perubahan. Kalau kita mondok, kalau dulu di rumah makan dimasakin sama orang tua, mungkin di pondok masak sendiri. Kalau dulu belum terbiasa sholat tahajud, ketika mondok harus terbiasa bangun lebih awal sholat tahajud. Kalau dulu kita bicara masih kasar, ketika kita sudah mondok, kita harus berusaha berbicara dengan lembut dan sopan. Dan perubahan-perubahan positif yang lainnya. Jadi ketika kita awal mendalami ilmu agama, ketika kita terjun ke dunia pesantren, di sorof itu seakan-akan memberi kesan bahwa kita harus menjadi ada perubahan dalam diri kita. Nah, itu tasrif menurut lugah yaitu at-taghyir, artinya perubahan. Nah, sedangkan yang dimaksud tasrif dalam ilmu sorof menurut istilah yaitu tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Saya ulangi, tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Sedikit panjang ya. Insyaallah kalau udah terhafal akan mudah. Tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Tahwilul aslil wahid artinya merubah asal satu kalimat. Nah, untuk aslul wahid sendiri kita tidak akan bahas di bahasan dasar ini. Artinya
Nanti kita akan bahas di pembahasan yang lebih dalam. Merubah asal satu kalimah ila amsilatin mukhtalifatin menjadi contoh yang beda, menjadi contoh yang lain. Jadi dari satu kalimah menjadi kalimah yang lain. Dari satu kalimah menjadi kalimah yang lain. Dari satu lafaz menjadi lafaz yang lain. Lima'anin maksudatin, karena ada makna yang dimaksud. Di berubahnya dari awal satu kalimah menjadi kalimah lain itu ada sebuah makna yang dimaksud. La tahsulu illa biha, yang tidak akan hasil itu makna kecuali perubahan pada lafadznya. Jadi perubahan tersebut itu bukan hanya perubahan yang gak ada tujuannya, tapi perubahan di sana itu perubahan ada makna yang dimaksud. Tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tasulu illa biha. Perubahan asal satu kalimah menjadi contoh yang beda-beda karena ada makna yang dimaksud, yang tidak akan hasil itu makna terkecuali perubahan pada lafadznya. Lebih jelas kita dengan sebuah contoh. Kita mempunyai kata lafaz nasron. Artinya nasron itu menolong. Kemudian kita ingin membuat sebuah lafaz bahasa Arab dari yang menolong, maka yang kita gunakan yaitu lafaz nasirun, artinya orang yang menolong. Perhatikan, nasron artinya menolong, sedangkan nasirun artinya orang yang menolong. Kalau nasron mah kegiatannya itu menolong, kalau nasir mah subjeknya orang yang menolong. Berubah dari nasron menjadi nasirun karena ada makna, tujuannya itu kita ingin membuat lafaz yang artinya orang yang mengerjakan. Contoh dari nasron artinya menolong, kemudian kita ingin sebuah lafaz yang berarti yang ditolong, berarti berubah dari nasron menjadi mansurun, artinya mansurun orang yang ditolong. Kalau bahasa Indonesia itu jadi objek, beda. Nasron itu menolong, mansurun orang yang ditolong. Perubahan dari nasron menjadi mansurun karena ada tujuan, yaitu dari awalnya menolong menjadi orang yang ditolong. Kemudian penasaran, di mana sih tempat menolongnya? Kita gunakan lafaz mansurun, artinya mansurun tempat menolong. Kalau nasron menolong, kalau nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong, mansurun tempat menolong. Nah, perubahan nasron menjadi nasirun, nasron menjadi mansurun, nasron menjadi mansurun, itu disebut tasrif. Saya ulangi, nasron berubah jadi nasirun, nasron perubahan menjadi mansurun, nasron berubah menjadi mansurun. Nah, perubahan tersebut itu disebut tasrif menurut istilah, karena ada sebuah makna yang dituju. Nasron artinya menolong, nasirun orang yang menolong, mansurun orang yang ditolong, mansurun tempat menolong. Ya, harus paham nih tasrif menurut istilah. Oke, kita lanjut. Ini catatan dasar. Dalam tasrif itu ada yang disebut wazan, ada yang disebut mauzun. Wazan itu artinya yaitu timbangan atau sebuah wadah. Sedangkan mauzun artinya yang ditimbang atau yang diwadahi. Nah, wazan, wadah itu bebas isinya. Contoh gini, kita punya sebuah wadah box. Box tersebut mau kita isi dengan buku bisa. Mau kita isi dengan pulpen bisa. Mau kita isi dengan baju bisa. Mau diisi dengan hal lain pun bisa. Jadi yang namanya wazan atau timbangan itu
boleh wajannya satu, maujunnya itu banyak, tidak hanya satu. Dalam sebuah box itu tidak harus diisi dengan hanya buku, bisa diisi dengan pakaian, bisa diisi dengan hal lainnya. Begitupun sebuah wajan. Wajan mah boleh satu, sedangkan maujunnya itu bisa banyak. Contoh, wajannya itu fa'ala, maujunnya nasoro. Perhatikan, fa'ala berapa huruf? 3 huruf. Nasoro 3 huruf. Huruf yang pertama lihat, fa, na sama-sama fathah, a, so sama-sama fathah, la, ro sama-sama fathah. Nah, fa'ala disebutnya wajan, nasoro disebutnya maujun atau yang ditimbang. Contoh lain, fa'ilun, nasirun. Berapa huruf fa'ilun? 4. Nasirun sama 4 huruf. Huruf pertama fa, huruf kedua alif, 3 ain, keempat lam. Yang maujun, huruf pertama nun, huruf kedua alif, 3 sod, keempat ro. Lihat, fa, na sama-sama fathah, alif keduanya sama-sama alif, ai, si sama-sama kasroh, lun, run sama-sama tanwin dhammah. Contoh yang terakhir, maf'ulun, fa-nya kita ganti dengan nun, ainnya kita ganti dengan sod, lamnya kita ganti dengan ro. Harakatnya jangan dirubah. Ulangi, maf'ulun, fa-nya ganti dengan nun berarti man, ainnya kita ganti dengan sod berarti su, lamnya kita ganti dengan ro, run, jadi mansurun. Nah, itu fa'ala, nasoro. Contoh lain, doroba, sama 3 huruf, sama-sama ketiga hurufnya fathah, fa'ala, fataha. Nah, itu jadi yang namanya wajan itu hanya boleh wajannya itu satu, tapi maujunnya bisa banyak, karena dalam sebuah wadah itu isinya tuh bebas, tergantung yang diisikan. Bahkan kalau kita analogikan, manusia itu bagaikan sebuah wadah. Kalau wadah tersebut isinya hal yang berharga, pasti ditempatkan di tempat yang berharga. Kalau kita punya wadah, di wadah tersebut itu diisi dengan sebuah emas, berarti wadah tersebut kita akan simpan di atas dalam brankas. Dalam brankasnya itu kita ada brankas lagi, kemudian kita sandi dengan kode. Sangat sangat hati-hati menyimpannya, sangat protek gitu. Kalau wadah tersebut mungkin isinya buku, kita simpan di tempat yang aman. Kalau wadah tersebut isinya sampah, berarti kita disimpannya di tempat sampah. Gak mungkin sampah disimpan di dalam kamar atau di dalam lemari. Jadi begitupun juga manusia. Kalau manusia tersebut berisi hal yang baik, hal yang berharga seperti emas, pasti ditempatkan di tempat yang mulia. Kalau manusia berisi hal-hal buruk seperti sampah, pasti akan terhina, ditempatkan di tempat yang hina. Jadi berusahalah berbuat baik, isi diri kita itu dengan hal-hal positif. Nah, itu kembali lagi, jadi kita simpulkan, wajan artinya timbangan, maujun artinya yang ditimbang. Maujun itu mengikuti wajan, fa'ala, nasoro, fa'ilun, nasirun, maf'ulun, mansurun. Nah, itu catatan awal. Nah, sekarang kita harus tahu. Nah, ini fa'ala. Fa'ala tadi disebut apa? Wazan, ya wajan. Lihat 3 huruf, huruf fa, huruf ain, huruf lam. Nah, fa, fadala, fa'ala disebut fa fi'il. Fa, fadala, fa'ala disebut fa fi'il. Ain disebut ain fi'il. Lamnya disebut lam fi'il. Ini mudah. Lagi,
Fa pada lafaz fa'ala disebut fa fi'il, ain disebut ain fi'il, lam disebut lam fi'il. Fi'il itu minimal hurufnya 3. Sekalipun ada fi'il yang hurufnya kurang dari 3 itu karena perubahan elal. Asalnya itu dasar minimal fi'il itu hurufnya ada 3. Ulangi. Fa'ala itu fa-nya fa fi'il, ainnya ain fi'il, lamnya lam fi'il. Sekarang lihat. Fa'ala tadi wajan. Sejajar dengan maujun lafaz nasoro. Lihat. Fa sejajar dengan nun. Ain sejajar dengan sod. Lam sejajar dengan ro. Nah, nun pada lafaz fa'ala disebut nun fa fi'il. Sodnya disebut sod ain fi'il. Lamnya disebut lam fi'il. Ulangi. Ini harus benar-benar terpahami. Nun pada lafaz nasoro disebut nun fa fi'il. Sod disebut sod ain fi'il. Ro disebut ro lam fi'il. Kalau kita bahasakan menjadi gini. Nun pada lafaz nasoro disebut nun fa fi'il sebab sejajar dengan fa wazan fa'ala. Ulangi. Nun pada lafaz nasoro disebut nun fa fi'il sebab sejajar dengan fa wazan fa'ala. Sekarang sod. Sod pada lafaz nasoro disebut sod ain fi'il sebab sejajar dengan ain wazan fa'ala. Itu kali lagi. Sod pada lafaz nasoro disebut sod ain fi'il sebab sejajar dengan ain wazan fa'ala. Terakhir. Ro nasoro. Ro pada lafaz nasoro disebut ro lam fi'il sebab sejajar dengan lam wazan fa'ala. Ro pada lafaz nasoro disebut ro lam fi'il sebab sejajar dengan lam wazan fa'ala. Ini harus paham, harus benar-benar dimengerti. Nah, karena ini pondasi dasar kita melanjutkan bahasan selanjutnya. Contoh lain, sekarang kita ganti nasoro dengan lafaz doroba. Berarti seperti ini. Do pada lafaz doroba disebut do. Nah, ini ganti sama do. Do fa fi'il sebab sejajar dengan fa wazan fa'ala. Sodnya ganti dengan ro. Ro pada lafaz doroba disebut ro ain fi'il sebab sejajar dengan ain wazan fa'ala. Kesininya sama. Sekarang ro ini ro nya ganti dengan ba, huruf ketiga ba. Ba pada lafaz doroba disebut ba lam fi'il sebab sejajar dengan lam wazan fa'ala. Nah, untuk fathah silahkan coba praktekkan sendiri. Nah, mungkin itu bahasan untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Terus diulang agar paham, karena itu pondasi dasar kita melanjutkan bahasan bab tasrif. Nah, untuk video selanjutnya insya Allah kita akan membahas ada berapa sih jumlahnya bab tasrif. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.